mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban. Pemirsa, dinamika politik di awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terus bergerak dalam 1 tahun pertama, di mana Kabinet Merah Putih ini sudah beberapa kali mengalami perombakan. Evaluasi ketat kinerja para menteri hingga konsolidasi politik disebut menjadi alasan utama di balik reshuffle yang dilakukan secara bertahap. Perjalanan Kabinet Merah Putih dimulai pada Oktober 2024. Presiden Prabowo membentuk kabinet dengan 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat menteri yang menjadi salah satu struktur terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Namun belum genap 4 bulan, perombakan pertama dan kedua langsung dilakukan pada awal 2025. Sejumlah menteri dan wakil menteri diganti, menandai pendekatan tegas Presiden terhadap evaluasi kinerja. Tepatnya pada 19 Februari 2025, Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menggantikan Satria Subantri Brodjonegoro. Lalu ada Muhammad Yusuf Ateh diangkat sebagai Kepala BPKB, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKB, Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS, dan Sony Hari Budi Utomo sebagai Wakil Kepala BPS. Memasuki September 2025, reshuffle kembali dilakukan. Kali ini 5 posisi menteri dirombak. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi yang sebelumnya Budi Aris Setiadi. Dan didirikannya Kementerian Haji dan Umroh, Presiden melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh serta Dhanil Ansar Simanjutak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Selang 10 hari, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Pada 17 September 2025, Prabowo melantik Jamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diisi oleh Dito Aryo Tejo. Lalu evaluasi besar-besaran dilakukan pada Januari 2026 melalui retret kabinet di Hambalang. Dalam agenda ini, Presiden Prabowo Subianto menilai langsung kinerja para pembantunya selama 1 tahun pertama pemerintahan. Hasilnya, pada Februari 2026 kembali dilakukan perubahan dengan pelantikan Wakil Menteri Keuangan baru serta pejabat penting lainnya, termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak menilai langkah reshuffle bertahap ini bukan hanya soal kinerja, tetapi juga strategi konsolidasi kekuatan politik dalam pemerintahan. Dengan 4 kali reshuffle dalam 1 tahun dan rencana perombakan lanjutan, pemerintahan Prabowo Gibran menunjukkan pola kepemimpinan yang dinamis sekaligus penuh evaluasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kabinet, menjawab harapan publik, sekaligus menjaga stabilitas politik di tengah tantangan pemerintahan ke depan. Publik kini menanti apakah reshuffle lanjutan ini benar-benar memberikan dampak kinerja yang jauh lebih baik untuk masyarakat melalui program-programnya ke depan. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan narasumber, yakni Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan. Halo, selamat sore Pak Jayadi, apa kabar? Sore Mbak Soza, kabar baik. Baik, Pak Jayadi, tadi kita sudah lihat ya, ada sejumlah nama yang bergeser posisinya, namun juga ada yang sempat keluar dari kabinet, kembali lagi, dan juga ada nama-nama beberapa yang baru masuk dalam kabinet. Nah, saya ingin analisa Anda terlebih dahulu. Anda melihat terkait dengan reshuffle yang dilakukan pada hari ini, titik beratnya memang berdasarkan evaluasi kinerja secara menyeluruh, atau ada faktor lain mungkin yang Anda lihat dari pemilihan orang-orang untuk jabatan-jabatan tersebut, seperti apa? Ya, kalau kita lihat pos yang dilakukan reshuffle itu kan titik beratnya di 2 hal. Yang pertama soal koordinasi, terutama koordinasi internal kabinet, itu lewat KSP ya. Kemudian yang paling menonjol adalah soal komunikasi. Lalu ditambah ada tadi soal lingkungan hidup dan pangan yang lebih berdimensi substansi kinerja. Jadi kalau kita lihat reshuffle kali ini reshuffle yang keempat atau kelima ya, sampai lupa kita banyak sekali reshuffle-nya. Itu tampak pemerintah mengakui bahwa ada problem koordinasi dan komunikasi di internal kabinet. Ya, karena itu yang diperkuatkan KSP
KSP itu kan fungsinya 2. Kalau sekarang, kalau dulu 3, sekarang 2, yaitu pengendalian program-program prioritas pemerintah dan pengelolaan isu-isu strategis. Lalu yang kedua adalah soal komunikasi tadi, ada Bakom yang dikomandoi oleh Mas Kodari, ditambah dengan adanya penasihat khusus bidang komunikasi dan media, Hasan Nasbi. Jadi kan dua-duanya itu soal koordinasi dan komunikasi itu. Nah, seharusnya menurut saya ada aspek lain lagi yang mestinya disentuh dalam reshuffle kali ini, yaitu soal substansi kebijakan, terutama terkait dengan problem yang dihadapi secara real, yaitu problem fiskal yang kita hadapi, ya. Yang kedua adalah problem dampak-dampak ekonomi akibat adanya geopolitik internasional, perang di Timur Tengah yang masih berlangsung, yang bisa menimbulkan masalah kepada ekonomi Indonesia, dan itu sudah kita rasakan dengan naiknya harga BBM, naiknya harga-harga barang, lapangan pekerjaan makin sulit, dan sebagainya. Nah, tetapi kali ini tidak terlihat adanya reshuffle terhadap menteri-menteri ekonomi, ya, kecuali adanya penambahan wakil menteri di Kementerian Koordinator Pangan. Saya kira itu penambahan itu lebih karena menggeser atau tidak mau memecat atau mengeluarkan mantan Menteri Lingkungan Hidup ke benar-benar ditendang keluar gitu, ya. Jadi sementara kalau yang tambahan tadi Badan Karantina Nasional itu kan sudah ada sejak tahun 2023, ya. Jadi itu juga pergantian pemain saja, meskipun bisa saja secara politik orang melihat bahwa Pak Abdul Qadir Karding itu kan tadinya dianggap orangnya Pak Jokowi di kabinet, lalu mental pada reshuffle sebelumnya. Betul. Dan kini masuk lagi. Demikian juga dengan Hasan Nasbi, kan tadinya dianggap sebagai orang Jokowi di kabinet, lalu dikeluarkan dari kabinet, sekarang masuk lagi. Jadi selain kinerja, memang ini soal-soal yang terkait dengan pola komunikasi pemerintah dan soal mengokohkan soliditas koalisi politik yang sudah terbentuk selama ini di Kabinet Prabowo. Baik, ada persoalan tentang komunikasi yang makin terlihat secara jelas, ya, apalagi ada jabatan tadi Anda mention, ya, penasehat khusus bidang komunikasi dan media yang kembali diduduki oleh orang yang dulu pernah menjabat juga dan sekarang kembali lagi dalam susunan kabinet. Nah, kalau begitu Pak Jayadi, apakah Anda melihat dengan perombakan yang sudah dilakukan kurang lebih, ya, 4 atau 5 kali dalam awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ini akan beresiko besar juga terhadap bagaimana nantinya kabinet ini akan lebih solid dan stabil ke depannya dalam bekerja? Iya, kan kalau yang soal komunikasi itu kan sifatnya ada 2, internal dan eksternal. Eksternal itu kepada lembaga-lembaga lain di luar pemerintahan dan kepada publik. Yang kedua komunikasi internal, kan, dan yang ketiga koordinasi kebijakan. Salah satu masalah mengapa muncul salah satu bermasalah mengapa muncul soal komunikasi dan koordinasi itu adalah karena kabinet yang terlalu gemuk, kan? Ya. Gitu. Nah, aspek itu kan tidak disentuh oleh reshuffle kali ini. Seharusnya salah satu cara untuk mengatasi masalah koordinasi dan masalah komunikasi internal terutama adalah perampingan kabinet harusnya, ya kan? Tapi alih-alih merampingan kabinet kali ini Pak Prabowo nambah pos baru, kan? Yaitu ada wakil menteri baru, ya, wakil betul. Menteri koordinator bidang pangan. Nah, dari sisi teori manajemen dan koordinasi komunikasi politik, itu kayaknya agak sulit untuk dicapai. Masalah komunikasi itu akan lebih baik ke depannya. Tapi kita lihatlah gitu. Itu satu, ya. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita ini dalam suasana di mana ada masalah fiskal akibat situasi ekonomi yang memburuk dan situasi geopolitik yang juga memburuk, yang mengakibatkan kita mengalami pelambatan secara ekonomi. Karena itu seharusnya juga yang disentuh adalah penguatan tim ekonomi. Nah, kali ini kan tidak terlihat tuh penguatan tim ekonominya. Entah apakah akan ada reshuffle lagi dalam waktu dekat. Seperti tahun lalu kan
pasca peristiwa Agustus ada 2 kali reshuffle dalam waktu berdekatan kan? Ya. September, lalu kalau nggak salah 10 hari setelah itu ada reshuffle berikutnya. Nah, kita tidak tahu. Yang pasti kali ini baru satu masalah yang disentuh oleh Pak Prabowo dalam reshuffle kabinet, yaitu persoalan koordinasi kabinet dan persoalan komunikasi. Tapi soal substansi terkait dengan program-program di bidang ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja, kemudian pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok, ya, pengendalian masalah energi, transportasi dan sebagainya itu belum tersentuh karena timnya masih yang lama. Betul. Baik, jadi belum menyentuh semua persoalan yang ada. Nah, tapi Pak Jayadi, Anda mengamati tentu lebih tajam terkait dengan bagaimana dinamika yang terlihat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Pertanyaannya, apakah Anda melihat memang makin ke sini kita melihat ada friksi yang semakin mendalam mungkin yang terjadi dalam internal kabinet sendiri sehingga persoalan komunikasi ini masih belum tuntas juga sampai dengan sekarang. Apalagi Anda mention ya soal internalnya aja masih dicarikan solusi. Apakah friksi itu memang semakin dalam, semakin tajam, atau justru Anda melihat ada perbaikan dari waktu ke waktu? Kalau friksi harusnya kan tidak ada, karena koalisi ini sangat solid. Ada dari sisi kekuatan politik, 80% kekuatan partai politik kan ada di koalisi ini. Jadi harusnya persoalan politik, friksi politik itu nggak ada. Gitu. Kalaupun ada masalah seharusnya ya diganti aja orang-orang yang dianggap bermasalah itu. Baik. Misalnya ada masalah dari partai A orangnya, ambil aja orang baru dari partai yang sama sehingga tidak terjadi masalah secara politik lagi kan? Ya betul. Nah, konsolidasi politiknya sebetulnya sudah selesai, sangat kuat. Tapi masih ada masalah komunikasi internal, itu berarti kan problemnya di masalah teknokratis, masalah manajemen. Oke, manajemen baik. komunikasi, bukan soal friksi. Oke, Nah, mengapa terjadi soal manajemen komunikasi? Ada 3 hal saya kira. Satu soal leadership, ya, leadership itu di tingkat hubungan antara presiden dengan para menteri-menterinya, itu komunikasinya gimana? Yang kedua adalah soal leadership dari kalangan pimpinan di tingkat kementerian, gitu. Jadi dua masalah itu yang bisa disasar untuk dilihat bagaimana mengapa muncul masalah-masalah komunikasi ini. Jadi soalnya itu lebih ke sana, bukan soal friksi saya kira. Baik. Harusnya nggak ada friksi. Baik, di level manajemen ya, leadership ya catatannya. Nah, kemudian Pak Jayadi, Anda tadi mention juga bahwa soal bidang ekonomi terkait dengan soal fiskal, dampak geopolitik ini belum tersentuh. Pertanyaannya, Anda melihat sebenarnya Presiden Prabowo Subianto masih menunggu momentum kah atau justru ada kendala batu sandungan Anda lihat untuk menyasar persoalan ini? Ya mungkin menunggu momentum, mungkin ya. Sambil melihat perkembangan situasi, begitu. Karena kita sudah tahu bahwa beberapa hari lalu BBM non subsidi sudah dinaikkan harganya kan. Cepat atau lambat BBM subsidi pasti akan dinaikkan juga. Jadi ada persoalan fiskal, soal pendapatan negara, soal keuangan, soal pembiayaan yang sangat besar. Sementara banyak faktor ekonomi yang nggak bisa dikontrol. Baik. Yaitu dampak dari perang di Timur Tengah. Itu kan nggak bisa dikontrol sama pemerintah kita. Baik. Ya, cuma berharap supaya kalau bisa perang itu segera berakhir. Tapi itu kan cuma harapan. Nah mungkin belum masih menunggu momentum yang lebih tepat untuk mengatasi cara bagaimana memperkuat tim ekonomi ini. Mau tidak mau kan masalah-masalah itu harus dihadapi. Betul. Dengan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat secara ekonomi. Ya. Baik, kita harapkan jangan terlalu lama juga ya, mumpung jangan sampai dampaknya semakin besar. Terakhir singkat saja, ada momen menarik yang kami lihat dalam tadi acara pelantikan, ada sosok yang publik saat ini sedang ramai membicarakan, ya Rocky Gerung muncul hadir dalam ruang pelantikan. Nah, kalau Anda sebagai analis melihat kehadiran tokoh yang sangat bisa dibilang vokal ya untuk memberikan kritik-kritik dalam pemerintahan, apakah ada yang spesial atau justru menurut Anda ada bacaan tertentu mungkin? Singkat saja seperti apa analisanya Pak Jayadi? Ya, salah satu yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo adalah komunikasi yang sifatnya genuine dengan masyarakat di luar, termasuk dengan orang-orang yang kritis. Ya, paradigmanya harus diubah. Tidak lagi menganggap orang yang kritis itu adalah orang yang
ingin menghancurkan Indonesia, ingin menghancurkan pemerintahan. Orang-orang yang kritis itu, walaupun dia kritis, itu mereka itu membantu pemerintahan Prabowo. Karena kalau semuanya yes man, bagus-bagus saja, nanti akan mengakibatkan negara malah menuju ke jurang gitu. Baik, baik. Ini mungkin yang coba ingin dibangun, diperbaiki ya dalam reshuffle kali ini dan juga ke depannya. Terima kasih untuk analisa yang sangat menarik dan juga mendalam. Direktur LSI Jayadi Hanan telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.